Selamat pagi dan shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa dengan saudara-saudara pada awal minggu yang baru ini. Saya berharap saudara-saudara tetap hidup dalam rancangan kehendak, pimpinan, dan penyertaan Tuhan, atau hidup dalam RKPP Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk satu minggu yang sudah kami lewati bersama Tuhan, dan mengawali hari baru pada sepanjang minggu ini. Kami mohon pimpinan melalui firman-Mu. Cerahi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tema kita minggu ini, kuasa doa. Kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui doa. Yakobus pasal 5 ayat 16b hingga 18. Saya membaca sebagian. Demikian firman Tuhan. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pernyataan Yakobus, saudara Tuhan Yesus ini, tentunya bukan sekedar pernyataan intelek, tetapi pernyataan yang lahir dari pengenalan pribadi dan keakrabannya dengan Tuhan. Banyak orang berdoa, tetapi tidak semua doa memiliki kuasa yang mengubah kehidupan. Yakobus tidak sekedar berbicara tentang doa ritualistik, melainkan doa yang lahir dari hati orang benar, yang dengan penuh iman memiliki kuasa ilahi. Firman Tuhan ini menyingkapkan rahasia rohani bahwa kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui doa atau kuasa doa tidak terletak pada panjang pendeknya kata-kata, keindahan bahasa, lama atau sebentar waktunya, tetapi pada kualitas iman yang melahirkan doa itu. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, mari kita gali pernyataan Yakobus ini yang terdiri dari 3 hal. 1. Syarat doa, yakni orang yang benar. 2. Sikap doa, yakni dengan yakin didoakan. Yang ketiga, hasil doa, sangat besar kuasanya. Yang pertama, syarat doa, yakni orang yang benar. Siapakah orang yang benar itu? Yakni mereka yang telah dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus, menjadi anak-anaknya, hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepadanya, dengan menjauhi dosa dan kejahatan. Ini tidak berarti mereka sempurna. Namun ketika mereka jatuh ke dalam dosa, segera mereka mengakui dosanya, mohon pengampunan dan pemulihan kembali dari Tuhan. Kalau ini mencerminkan kehidupan saudara, maka saudara telah memenuhi syarat sebagai orang yang benar, sehingga Tuhan dapat menyatakan kuasanya melalui doa-doa saudara. Tetapi syarat ini belum cukup, sebab saudara harus menghampiri Tuhan dengan sikap yang tepat, yakni 2, sikap doa, dengan yakin didoakan. Keyakinan dalam doa bukan optimisme buta, melainkan kepercayaan penuh akan karakter dan janji Tuhan. Dengan yakin didoakan artinya dengan penuh iman, tidak ada keraguan tentang kuasa Tuhan, meski keadaan mustahil. Tuhan Yesus berfirman, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. 3. Hasil doa, sangat besar kuasanya. Artinya, kuasa Allah yang dinyatakan melalui doa, hasilnya melampaui seperti yang kita doakan dan pikirkan. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, kata Paulus dalam Efesus 3 ayat 20. Sejauh mana kuasa doa itu? Doa akan mengubah orang yang berdoa.
sehingga doanya akan selaras dengan kehendak Allah. Doa juga mengubah keadaan di sekitar kita, dan bahkan doa membuka pintu-pintu mujizat. Doa juga memulihkan hubungan yang rusak menjadi utuh kembali, dan masih banyak lagi. Mengapa Yakobus mengungkapkan contoh Elia dalam doanya sebagai teladan kuasa doa? Elia manusia biasa yang sama dengan kita. Artinya, ia tidak memiliki kodrat ilahi seperti Yesus. Ia dapat lapar, lelah, takut, kecewa, putus asa, dan lain sebagainya. Dan Elia menjadi bukti bahwa ketidaksempurnaan manusia tidak menghalangi Allah untuk mengabulkan doa yang sungguh-sungguh disampaikan kepadanya. Kuasa doa Elia sanggup membangkrutkan dan memulihkan perekonomian sebuah bangsa. Kita mengerti sekarang bahwa kuasa doa tersedia bagi orang biasa, dan ini merupakan dorongan bagi saudara dan saya untuk meneladani iman dan ketekunan Elia melalui doa-doanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, pengalaman kecil tentang kuasa doa yang disertai kasih yang melayani, saya pergunakan meneguhkan tentang sejauh mana kuasa doa. Pak Pendeta, maukah Bapak mendoakan mama saya? Permohonan seorang gadis yang saya kenal baik melalui sambungan telepon. Silakan atur waktunya sehingga cocok dengan waktu saya. Jawab saya, maaf Pak, saya tidak dapat atur kapan Bapak dapat ke rumah. Tetapi saya akan telepon random saja. Dan semoga saat saya telepon, Bapak dapat datang ke rumah. Imbuhnya dengan nada sedih. Mengapa demikian? Tanya saya sedikit penasaran. Karena Mama tidak setiap kali berada di rumah. Sambungnya sembari menangis. Mama kadang tidur di luar rumah. Suaranya tercekat. Kadang beliau di terminal Rawamangun, terminal Cililitan, dan terminal Kampung Melayu. Katanya sambil terisak. Oh, baiklah. Semoga Tuhan tolong mamamu, dan Tuhan siapkan saya tidak ada pelayanan ketika kamu menelepon saya. Jawab saya. Ibu tersebut mengalami syok, stres, dan depresi hebat ketika ia mendengar bahwa suaminya yang adalah seorang pejabat berselingkuh dan kawin lagi di tempat tugasnya yang baru. Hidup ia jalani dengan keluar masuk rumah sakit dan dikendalikan dengan obat antidepresan. Namun kalau obat habis, ia lari dari rumah dan tidur di terminal-terminal. Kasihan sekali hidup yang ia jalani bersama dengan 3 orang anaknya ini. Bersyukur 2 orang anaknya sudah bekerja dan yang terakhir sedang menamatkan studi akhir di Fakultas Kedokteran. Ketika saya bertemu di rumahnya, meski amat sulit untuk berkomunikasi, tetapi saya sampaikan firman Tuhan pendek, dan saya ajak beliau menegaskan imannya untuk menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian saya berdoa singkat, hanya sekitar 70 menit saja kami berjumpa, dan minggu depan saya akan mendoakannya lagi. Mengherankan, ketika saya berkunjung ke rumahnya lagi, wajahnya nampak segar dan terbersit keceriaan. Beliau sudah dapat berkomunikasi dengan lancar, meski agak curiga terhadap saya yang nampak sebagai orang asing, meski minggu yang lalu pernah bertemu. Bersyukur, kedua anaknya mampu meyakinkan mamanya. Kemudian saya menyampaikan firman, menguatkan dan mendoakannya. Saya menggunakan waktu lebih lama, yakni kurang lebih 20 menit. Setiap minggu sekali, saya mengunjunginya, menyampaikan firman Tuhan, dan mendoakannya, hingga kira-kira 3 bulan. Sampai tiba waktunya, beliau dapat saya ajak berdoa untuk minta ampun karena kepahitan oleh amarah dan dendam. Saya ajak mengampuni dan memberkati suaminya,
Ini tidak mudah, tetapi Tuhan tolong memampukan beliau melalui firman Tuhan yang saya sampaikan. Sejak itu beliau berhenti minum obat dan bersedia pergi ke gereja bersama ketiga anak. Dan lebih dari itu, beliau saya dorong untuk mengikuti dan menamatkan kelas latihan pemimpin kelompok doa selama 6 bulan bersama para wanita lainnya. Disinilah beliau menemukan komunitas pelayanan doa dan menjadi salah satu pendoa syafaat bagi pelayanan di lembaga misi kami. Dan bertahun-tahun lamanya, beliau mengabdikan diri sebagai pendoa syafaat bagi pelayanan lembaga misi di mana kami melayani. Meski tidak pernah bersatu kembali dengan suaminya hingga meninggal, tetapi beliau menerima kesembuhan rohani dan jiwa dari Tuhan melalui kuasa doa, kasih, dan pelayanan firman Tuhan, sehingga beliau menemukan kehidupan yang sungguh-sungguh berarti dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Dari renungan dan pengalaman rohani ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita terapkan. 1. Kuasa doa akan dinyatakan melalui hubungan yang bertumbuh dan akrab dengan Tuhan. 2. Kuasa doa akan dinyatakan ketika saudara menghampiri Dia dengan penuh percaya dan hati yang bersih. 3. Kuasa doa akan dinyatakan jika disertai dengan ketaatan. Yang terakhir, kuasa doa akan mengubah orang yang berdoa itu sendiri dengan menyelaraskan keinginannya dengan kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah kami terima melalui renungan dan pengalaman hamba-Mu sendiri tentang kuasa doa. Kami mendoakan untuk semua pemirsa video YouTube kami, agar Tuhan memberi pengalaman rohani melalui kuasa doa yang menggerakkan tangan Tuhan untuk memberkati hidup mereka bersama keluarga. Berkati juga para pemirsa video-video kami yang lain yang sedang mengalami kesesakan karena masalah-masalah finansial, penghasilan yang tidak cukup, bahkan yang terjerat hutang, terkena pemutusan hubungan kerja, yang sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Anugerahkan iman agar mereka mempercayai dan mengalami janji Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan mereka. Yang jatuh dan terikat dosa, insafkan dan ampuni mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah sekarang berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.